Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Lagi ngecek koneksi internet karena beberapa hari ini kayak susah banget gitu loh terkoneknya. Hai Cecil, apa kabar? Aduh, Mbak Ratri juga ya dari Bandung. Terus ada Mbak Novita, Mbak Aci, Mbak Umi Alkais. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita akan bareng-bareng ya bikin bros kayak yang saya pakai ini. Jadi bros model keranjang sih sebenarnya, cuman dia kayak ada gantungannya gitu loh. Nah, halo selamat pagi semuanya. Ini masih ngecek koneksi sih. Nanti kita mulainya jam 9 atau dimulai sekarang aja ya. Gimana menurut teman-teman? Halo Mbak Maya, selamat pagi. Wah, Mbak Ria yang selalu rajin ya ikutan. Nah, untuk bahan manik-maniknya saya pakai mutiara air tawar sama dikasih batu sedikit, tapi dominannya pakai mutiara air tawar. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah bisa pakai bahan bebas ya. Mau akrilik bisa. Kayak ini nih, bagian yang ini nih sebenarnya bahannya akrilik gitu. Yang ini baru batu, yang ini mutiara air tawar. Nah, tapi kunci terbesarnya adalah, halo Mbak Tis, selamat pagi. Terus sekarang kamu bagus-bagus loh buatannya. Ikut bangga guys. Nah, yang terpenting, yang jangan lupa adalah kita akan pakai headpin nih teman-teman untuk proyek kali ini. Yang mana headpinnya itu haruslah lebih panjang daripada batunya. Jadi batu yang saya pakai kali ini itu lebih mungil dibandingkan batu bengkok yang biasa. Sehingga dia tarat, nah ada ujung sisanya gitu ya. Nah ujung sisanya ini yang nanti akan kita bikin jadi loop supaya brosnya bisa dipasangin gantungan. Nah, gimana caranya? Langsung aja ya kita cobain bareng-bareng teman-teman. Sudah siap-siapin bahan belum? Apapun bahannya bebas ya, yang penting kawatnya pakai kawat super dari koleksi Kiki karena memang kawat ini akan jadi gimana ya? Penentu banget supaya manik-maniknya tuh benar-benar bisa tegak berdiri meskipun di belakangnya langsung pakai peniti alias nggak pakai sarangan sama sekali. Jadi kalau teman-teman cari kawat super di kita itu satu gulung gini harganya 25.000. Alhamdulillah ya, belum ada penaikan harga. Terus potong sepanjang satu tarikan tangan. Halo Mbak Sofi, wah Mbak Eka Septi ya, wah Mbak Hobiku Craft di Bandung. Bagaimana kabarnya Mbak? Insya Allah sehat ya semuanya ya teman-teman. Oke, potong satu tarikan tangan kawatnya, lalu kita masukkan ke dalam batu. Oke, saya pakai batu pink kali ini teman-teman. Masukin ke dalam batu persis kayak gini. Terus setelah sampai di ujung batu, dicek ya batunya mau pilih yang motif mana, karena biasanya batu gini kan ada sisi ini sama sisi belakang. Nah yang belakang ini nggak akan bisa dipakai kelihatan dari depan, jadi harus dipilih salah satu sisi yang paling bagus menurut kita. Terus kita jepit pakai tang atau bisa juga pakai tangan ya kalau tangannya udah kapalan kayak saya. Nah terus habis dililit satu kali kayak gini, tujuannya apa? Supaya dia nggak bergerak dan nggak lepas batunya ya. Jadi kayak udah kekunci aja gitu. Nah kalau kita nggak pakai yang kawat super, biasanya dia lebih letoy. Apa ya bahasanya? Kayak lebih uglik-uglik gitu ya guys. Karena memang kawat ini tuh keras banget. Makanya nggak jarang kalau teman-teman bikin pakai kawat ini. Terus salah-salah kecubles ya, itu bisa memang berdarah-berdarah gitu. Sedih. Nah selanjutnya ambil mutiara air tawar atau batu yang besar. Saya pakai mutiara air tawar oval, ukurannya sekitar
berapa ya? Ini mungkin 10 mm kalau teman-teman pakai di rumah. Mbak Ardina tang imut ini saya beli, nanti mungkin kalau Mbak Ardina sempat lihat highlight koleksi Kiki pas keliling ke Johor Bahru. Nah kemarin tuh kita pas di sana kayak mampir ke toko bahan-bahan craft yang ada di sana. Terus akhirnya ketemu tang imut itu, tang andalan, dan sayangnya cuma beli satu ya. Jadi saya belum ketemu lagi di sini nanti, tapi kalau misalnya ketemu ya akan saya sharing. Saya udah coba sih order ke supplier tang saya yang biasa. Terus saya pakai lagi satu mutiara tawar yang sama oval juga, benda yang saya temukan saat ini. Boleh nggak pakai yang bulat untuk di tengah? Boleh banget ya. Jadi teman-teman bisa pasang yang tengah di bagian sini. Nah bikin bros kalau nggak pakai frame alias langsung manik-manik seperti ini, terus terang lebih susah dibandingkan kalau kita pasang daun dulu atau kita pasang kawat aluminium dulu. Jadi kayak misalnya bikin bros wire batu bengkok gitu ya, atau bros wire batu wajik. Nah kalau dia langsung di sini, ini ada kecenderungan bagian tengahnya itu akan buka alias nggak rapet. Mungkin teman-teman sekarang lagi ngalamin. Biarin aja, nggak apa-apa. Nanti tengahnya bisa kita isi lagi. Jadi ini penampakannya kalau dia baru dipasang 3 manik-manik ya, yaitu batu sama 2 mutiara. Oke. Nanti Mbak Nana bisa beli di koleksi Kiki, bilang aja kawat super yang ukurannya 0,4. Bahannya stainless Mbak kawatnya. Kalau cuma gini, kawat itu kalau beda supplier atau beda tempat belinya ya istilahnya, itu suka beda juga gitu loh kekerasan kawatnya. Ini terjadi karena tekstur bahan yang dipakai buat bikin kawatnya juga beda-beda ya. Nah otomatis kadang kita sama-sama kawatnya silver dan orangnya jual bilang kawat ini buat bikin bros, tapi kok nggak bisa dibikin bros gitu, atau nggak bisa kayak kawatnya koleksi Kiki lah gitu. Nah jadi kalau teman-teman mau lebih mudah, mendingan kawatnya aja yang harus beli, pakai kawat kita untuk hasil atau kualitas yang memang persis seperti tutorial yang kita pakai. Kalau manik-maniknya bisa dikreasikan dengan koleksi yang ada di rumah ya. Nah ini sudah ada frame-nya ya, ke atas, ke samping. Jadi kalau dibayangin ini ada 4 sisi, atas, kanan, kiri, sama bawah. Nah berikutnya nanti kita akan kawat dari atas itu harus ke bawah sini, kawat dari kanan harus ke sebelah kiri ya. Jadi selalu arahkan kawat saling silang. Nah sebelum kita nambahin manik yang lain, yang harus dilakukan adalah pasang head pin atau paku yang panjangnya melebihi dari batu. Caranya head pin ini disisipkan ya teman-teman. Dorong pakai tang kalau dia misalnya udah sulit. Bismillah. Terus masukkan ke dalamnya batu ya. Nggak apa-apa ya. Masih baru banget dimulai. Jadi yang telat-telat masih bisa banget kok ngikutin. Atau kalau nanti kesulitan bisa juga cek di Instagramnya, cek di YouTube-nya koleksi Kiki ya. Nah ini memang agak susah masukinnya. Coba kalau dilihat ya teman-teman. Maaf. Ini kan dia keluar nih di sini lubangnya ya. Tapi kalau ini ditekan, dia akan muncul di bawah sini. Kebayang ya? Nah yang di bawah sini akan kita bikin jadi loop. Atau dibikin lingkaran ke arah depan. Oke ya. Nah, kalau misalnya kawatnya ini lolos atau ke bawah dia ketarik, maka kawatnya kita lilitkan pakai eye pinnya, itu kita lilitin pakai kawat supaya dia nggak ketarik ke bawah.
Nah, jadi ini agak lumayan tricky ya, gampang-gampang susah. Kelihatannya sih gampang, pas dicoba sampai mencucu nggak jadi. Ya ampun, ada nggak sih yang ngalamin? Oke, kelihatan ya teman-teman. Nah di bawahnya udah kita pasangin headpin untuk nanti dikasih juntai. Oke, nah ini di mutiara tawarnya. Nah selanjutnya kita tinggal ngisi bagian-bagian atau sisi-sisi lain dari manik-manik yang bagian atas. Nah biasanya kalau di tutorial yang sebelum-sebelumnya itu kan kita selalu ngisi tengah dulu, baru ngisi pinggir ya. Nah khusus untuk tutorial kali ini saya sarankan teman-teman untuk main isi pinggirnya dulu, baru pas finishing terakhir kita isi tengahnya. Ini saya isi ke bawah 1 kali. Terus isi lagi ke pinggir. Sampai yang sudah nyobain di rumah dan pas nyobain sendiri, aduh kok ternyata tangannya langsung merah-merah. Tetap semangat ya. Emang kalau baru pertama bikin biasanya dia jadi gampang sakit gitu loh tangannya. Tapi itu pertamanya aja. Ya, kawat dari atas, kawat dari bawah arahkan ke atas, ini atas. Terus kita tambahkan manik-manik di sisi atas ini, baru kita taruh di pinggir. Kenapa isi pinggir dulu Mbak? Nanti Mbak Milsa bisa coba ya, isi tengah dulu. Dan biasanya kalau Mbak isi tengah dulu, itu kawat yang di tengahnya relatif lebih gedebel, banyak gitu. Tapi kalau Mbak isi pinggir dulu, nanti yang tengah itu nggak terlalu tebel. Ini kayak gini. Nah, kemudian misalnya nih ya, kita mau kasih batu yang warnanya pink. Saya ambil batu ini. Nah, biar dia warnanya nggak terlalu monoton. Terus saya arahkan agak di sini. Oke, dia jadi ke atas. Jadi kawat dari bawah ya, kawatnya dari bawah, arahkan ke depan. Kasih batu-batu, kawatnya dibelakangin lagi, ditahan di belakang sini, baru diputar. Nah, buat yang putarannya belum bisa rapi, kenapa ya kalau saya bikin putaran itu kok nggak bisa lurus kayak gini? Itu karena biasanya kita nggak sambil ditahan pada saat bikin putarannya. Kalau ditahan pakai tangan, biasanya pasti dia akan lebih kokoh. Terus juga bisa lurus-lurus gini kawat-kawatnya. Jadi memang sedikit memakan tenaga dalam. Waduh, maksudnya tenaga yang kuat ya. Untuk bikin satu bros kayak gini. Nah, oke. Ya, sudah selesai di pinggir sini. Nah, selanjutnya kita akan kasih daun. Ini ada daun baru di koleksi Kiki. Jadi dia dari bahan plastik ya, parel gitu. Nah, kalau pakai paku Q biar nggak lolos bisa Mbak Novi, cuma biasanya akan lebih sulit nyembunyiin bentuk buletan pakunya di bawah manik-manik ya. Jadi kayak manik-maniknya itu nanti akan lebih tebel gitu. Jadi kalau saran saya sih mending pakunya yang T atau yang buntu, tapi pakunya dililit kawat supaya nggak lolos sampai ke bawah. Nah, balik lagi ke bahan parel ini bahannya itu plastik dan gampang pecah kalau misalnya kita tuh terlalu keras megangnya. Jadi kayak harus sepenuh hati, penuh dengan perlakuan khusus lah megangnya tuh. Nah, caranya gini, bismillah ya. Misalnya kita mau bikin juntai agak ke bawah. Nah, sebelum dipelintir itu kita posisiin dulu daunnya. Misalnya kayak gini nih.
Terus tetap kawat di belakang ditahan, terus diputar. Nah, sambil muter, sambil daunnya ditarik. Dan pada saat ditarik ini dia ditahan. Pelan-pelan, gak boleh terlalu keras, tapi gak boleh kepelanan juga. Nah, jadi dia ini bisa kepasang ya. Oke. Selanjutnya kita tambahin satu lagi lah daunnya ya, biar dia gak sendirian. Aduh, apa sih? Misalnya kita taruh di sebelah sini. Ini saya tunjukkan dari belakang ya. Tahan di belakangnya. Oh, biasanya daun letoy karena ini pas nahan gak kuat, pas muter gak sambil ditarik keluar. Nariknya juga harus konsisten ya. Jadi benar-benar ditarik terus. Kawatnya gak boleh kayak bengkok gitu. Terus habis gitu tahan. Nih. Emang agak menguji kesabaran sih Mbak Puspa hari ini ya, tapi insya Allah bisa. Kebayang ya? Ini kalau teman-teman lihat, daunnya sangat kokoh berdiri, tung 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 tung. Kayak saya ketek-ketek tung 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 tung, dia nggak goyang. Kata nih ya. Terus ini memang pengaruh banget dari jenis kawat sih. Kalau misalnya kawat yang dipakai bukan kawat dari kita, memang agak susah terus terang bikin hasil kayak gini. Oke, sekarang saya mau nambahin tengahnya ya, karena dirasa udah cukup lah. Sang tengahnya. Nih kayak gini, sampai di bawah yang tengah ini diputar. Terus dari bawah naikkan lagi ke atas. Kita tambahkan lagi mutiara air tawar. Halo Mbak Heru, selamat pagi. Wah, Mbak Batik Bros. Kayaknya ini Mbak Ira Juanida ya. Duh, kalau pakai nama toko saya kadang-kadang nggak hafal, maaf ya. Terus ini dari atas, turunkan ke bawah kawatnya. Bismillah. Terus kita putar lagi ya. Nah. Ini hasilnya. Terus kita naikkan lagi ke atas. Nah, ini nanti buat teman-teman yang sekarang mau nyoba tapi belum punya. Kita ada promo mulai Kamis kali ya, atau besok Jumat atau minggu depan deh. Kita kasih hadiah pouch kalau teman-teman nanti beli tang dari koleksi Kiki, gratis. Tinggal nanti diposting ya pouch hadiah kita di Instagramnya. Nah kayak gini ya. Nah, jadi kalau teman-teman pasang pinggirnya dulu, baru tengah, khusus model ini, itu hasilnya jauh lebih rapi ketimbang tengahnya dulu baru pinggirnya. Nggak tahu deh kenapa, tapi karena saya udah nyobain beberapa kali, gitu deh. Akhirnya saya baru kebayang, oh iya khusus model ini memang kayaknya harus saya ubah urutan masangnya. Jadi untuk bikin satu desain itu nggak bisa gampang ya, kayak harus dicobain berkali-kali gitu, baru deh ketemu feel-nya lebih enak yang mana. Batu yang ini juga kayaknya masih sendiri ya, kita tambahkan lagi lah batu pink satu guys. Oh bagus sekali Mbak Aci, terima kasih sharingnya. Mbak Aci kalau bikin bros suka dikasih hand saplas ya di sininya. Itu supaya nggak licin, terus juga nggak gampang sakit ya Mbak ya. Kadang-kadang kan kalau masih baru gampang banget merah gitu tangan kita. Bener Mbak Heru, ini daunnya tricky banget masangnya ya.
kalau saran saya sih dipasang pakai kawat 03 sebenarnya dia lebih enak. Tapi kalau pakai 03 itu dia nggak bisa lurus gini loh. Jadi memang dia dipegangnya nggak boleh keras, tapi juga nggak boleh lembek banget gitu. Mbak, kalau untuk pemula bros model apa ya yang cocok Mbak? Roswanti Suciadi. Oke, kita baru aja bikin Mbak beberapa tutorial di YouTube-nya Koleksi Kiki, tutorial untuk teman-teman pemula. Dan khusus buat yang baru mau belajar ini kita sediain paket kayak harga 50.000 untuk latihan bikin 6 bros. Aduh, ada donat. Terus nanti bisa cek aja Mbak YouTube kita, terus nanti bisa hubungin Mbak admin untuk beli paket-paket bahannya. Nah ini sebenarnya sih ya brosnya bisa langsung selesai teman-teman. Cuman karena saya ngerasa kok komposisinya kayak di sebelah sini agak kosong ya, makanya mau saya tambahin dikit. Halo Mbak Fedwia, Mbak Kiki muter kawat itu berhenti muternya kapan ya? Karena saya sering putus karena kebanyakan nguarnya. Berhenti muter kalau dia putaran kawatnya udah sampai di ujung manik-maniknya ya. Jadi asalkan dia sudah sampai ujung dan manik-maniknya nggak goyang, ya udah berhenti aja. Nggak usah sampai, karena bukan berarti semakin banyak diputer dia semakin kuat dan kokoh ya. Pada akhirnya dia bisa putus juga kalau menghadapi tekanan hidup yang terlalu berat. Iya. Sari roti belum lewat, baru donat yang lewat ya. Ntar lagi deh sari roti. Duh sampai hafal ya Mbak Puspa. Tapi sedih juga ya, di musim wabah corona ini pedagang yang lewat juga semakin sedikit. Moga-moga sih setelah pandemiknya selesai, perekonomian bisa segera bangkit ya teman-teman ya. Buat yang sekarang mungkin lagi terkena dampaknya, tetap semangat. Karena memang nggak cuma teman aja yang ngalamin ya, semuanya juga mengalami dampak yang ya istilahnya menguji ketahanan diri ya. Gimana kita bereaksi terhadap ujian ini akan sangat membentuk karakter kita di masa yang akan datang. Kok jadi kayak pidato sambutan ya guys. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Aduh gampang banget kan. Kalau paket masih bisa Mbak jalan. Tapi apa namanya? Memang di Surabaya untuk jalan-jalan utama itu sudah diperlakukan buka tutup ya, jadi nggak semuanya bisa dilewati bebas kayak dulu. Terus operasional jam-jam di toko-toko juga sudah semakin pendek. Toko kita pun masih buka tapi sebentar aja gitu bukanya. Ini saya tambah-tambahin terus. Jadi yang paling sulit dalam bikin bros yang nggak pakai foam atau alias freestyle bebas aja mau ditambahin di mana, itu adalah menentukan kapan berhentinya ya. Rasanya ingin terus ditambah aja. Dan akhirnya ya gitu, tahu-tahu lah kok bagian atasnya gede banget gitu ya, pas dipakai jadi nggak enak. Nah sebenarnya kapan berhenti bikin bros itu asalkan peniti yang kita pakai udah ketutupan dari depan. Ini kan penitinya ya, aduh maaf, ini penitinya dari depan udah nggak kelihatan ya, berarti inilah saatnya berhenti. Nggak usah ditambah-tambahin lagi deh Ki. Hai Ana. Duh Ana sudah lihat mama pakai kerudung. Efek nggak boleh kemana-mana juga ya, setiap kali Ana saya ngeliat saya pakai kerudung udah GR, dia nungguin di depan pintu, kirain mau pergi. Bentar ya nak. Nah ini masukkan kawatnya satu di kanan,
satu di lubang kiri, lalu kawat dari kiri masukkan ke kanan, kawat dari kanan masukkan ke kiri. Baby Ana lagi sama papa ya. Sekarang udah tambah besar, jadi sudah semakin banyak gayanya. Nah ini kawat dari kanan yang tadi dimasukkan ke kiri. Oh ya, pada saat masang peniti sebaiknya dalam posisi terbuka ya. Mbak Ki, please zoom lagi posisi daunnya. Ntar aku fotoin aja deh ya Mbak. Nah kayaknya nanti enggak. Tuh, ini Mbak. Di zoom. Oh, oke. Kasihan ya nanti yang di YouTube nggak bisa lihat lagi. Nah ini juga zoom. Nah. Iya Mbak, memang susah kok kalau masangnya. Tapi tadi saya udah bagiin ya tipsnya. Cara masang daun biar nggak goyang. Terus ini kawat ujung sembunyikanlah di depan ya guys. Jadi jangan di bagian peniti. Kenapa? Karena kalau di bagian peniti ujung tajamnya tuh bisa nusuk-nusuk, nggak enak banget gitu pas dipakai. Terus juga tampilannya jadi nggak rapih ya. Nah kalau teman-teman masangnya di belakang, ini kayak gini ya, ini dimasukkan ke dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim, kelihatan dong. Oke. Ya bener. Bismillah. Ini sambil ditarik ya. Ini yang kawat dari kiri masukkan ke kanan, tarik, lewatin badannya ini. Nah, barusan hadir di tengah kita motor yang sangat keras bunyinya untuk memeriahkan pagi. Nah kalau kawatnya masih cukup panjang, lewatkan aja di belakang ya. Tapi kalau kawatnya udah pendek, ya biarlah dia berhenti di depan saja. Jadi kalau dia masih ini, masukkan lagi ke lubang yang sampingnya. Lalu ujungnya kita bebetin tuh di depan. Ini mungkin kalau tadi teman-teman lihat kayak cuma 15 menitan gitu ya tutorialnya. Mungkin kalau nyobain sendiri bisa sekitar 30 menit. Ya, bukan nakutin, tapi wajar kalau teman-teman. Maksudnya, saya mau bilang nggak semudah yang kelihatan saya sharing ini. Jadi nanti kalau nyobain mungkin agak-agak kayak, aduh, ternyata susah juga ya gitu. Itu wajar banget kok gitu karena saya udah sering bikin, makanya kayak lebih mudah. Ini bagian belakangnya teman-teman ya, biar rapi banget, kawatnya nggak kelihatan. Oke, terus sekarang kita akan pasang apa itu namanya juntai di bawahnya ya. Sampai lupa namanya apa sih. Cara pasang juntainya saya sih pilih aja ya ini. Oh iya, paling bawah ada mutiara tawar. Paling atas saya pakai. Mau coba yang lebih mudah, ada macam-macam Mbak harga paketnya. Ada yang harga 60.000, ada yang harga 50.000, ada yang 200.000 untuk 10 bros ya. Nanti itu juga ada perhitungannya, kayak misalnya bros wire batu bengkok itu harganya kan 10 paket bahan kita jual 200.000. Kalau teman-teman berhasil bikin satu bros biasanya kita jualnya 50.000. Jadi kalau berhasil bikin 10 bisa dapat 300.000. Jadi bisa buat peluang bisnis juga ya. Karena kadang-kadang kan pertama itu kita hobi bikin, pas dilihat seneng ya, lucu. Terus ada teman yang nanya, dijual nggak? Mau dong gitu. Terus kita bingung nentuin harganya. Nah dengan paket bahan ini insya Allah bisa membantu teman-teman yang awalnya hobi-hobi aja untuk lebih berani nyobain jualan aksesoris dari rumah. Ya siapa tahu ya bisa jadi pendapatan sampingan gitu, hobi yang mendatangkan rupiah.
Mbak Arin sama, kalau lihat Mbak Arin ngumur tuh rasanya gampil banget. Coba deh disamur di rumah. Oh udah, aduh keliru. Bongkarnya lagi lebih drama lagi ya. Jadi memang sih ada faktor sering bikin itu akan membuat yang sulit akan jadi lebih mudah ya. Jadi kalau teman-teman sekarang agak kesulitan nggak apa-apa, nanti kalau udah sering akan lebih mudah. Oke, untuk bikin loop supaya dia bulat sempurna, itu yang pertama kita bengkokkan dulu 90 derajat ke arah kanan. Baru kalau batunya kecil kita potong ya, sampai tersisa sekitar 1 cm kawat. Terus jepit dari arah paling ujung luar. Nah, tekuk 360 derajat ke arah yang berlawanan. Nah, insya Allah dia nanti akan bulat sempurna, cantik, menggoda. Apa sih? Mbak, buat yang pemula memang sulit sekali. Saya coba mau buat bros yang ada batu pipihnya gitu, tapi nggak jadi brosnya. Oh, jadinya bros yang lebah. Alhamdulillah, Mbak Hana, senang banget ya. Nggak apa-apa ya, bikin aja dulu yang mungil-mungil. Nanti akan kita tambahkan tutorial yang kecil-kecil biar lebih semangat bikin ya. Karena nggak harus bikin yang susah dulu guys, bikin aja yang gampang. Dan rasa puas atau rasa berhasil, ternyata aku bisa ya bikin sendiri gitu. Itu akan sangat membantu kita untuk berani nyobain tutorial yang lain. Karena begitu kita nyoba sekali, terus ternyata susah, rasa patah hati itu lama sekali untuk hilang. Mbak Kiki, harga tangnya yang satu set berapa ya? Yang isi 5 itu 75.000, yang isi 3 harganya 60.000. Nah, besok yang akan kita kasih hadiah free pouch itu yang 60.000 sama yang harga 75.000 itu kita kasih free. Tapi free-nya cuman ada kayak 30 aja gitu ya. Jadi akan kita kasihkan kepada 30 orang pertama yang order tang. Mungkin ingin memperbarui tangnya atau memberi hadiah kepada yang tersayang. Nih guys, sudah jadi brosnya. Cepet kan? Nah. Iya Mbak, jadi biasanya di tutorial saya yang lain itu kan saya lebih sarankan untuk isi dulu yang tengah, baru isi pinggirnya gitu ya. Tapi khusus untuk desain ini nggak bisa Mbak. Harus kayaknya lebih mudah kalau kita mulai dari pinggir baru diisi di tengah. Oh, sedih sekali. Mbak Nuikra, halo. Nanti diposting ya hasil karyanya. Mbak Gracia juga. Paketnya sudah sampai. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Semoga sehat terus ya Mbak. Mbak Davita, langsung patah semangat ya. Makanya kita bikin beberapa tutorial yang mudah-mudah itu juga untuk menumbuhkan semangat ya. Karena yang terpenting berani bikin aja dulu gitu. Nanti setelah kita sudah berani bikin, ada perasaan senang karena berhasil, insya Allah itu bisa jadi kayak pemicu untuk belajar lagi gitu. Ini yang pink, ini yang orange. Batu yang dipakai nggak harus ini ya teman-teman. Kalau mau pakai yang bentuk tabung boleh, atau mau pakai bawahnya akrilik juga boleh. Terus atau mau pakai bentuk donat bisa juga. Itu model apapun oke, nanti bisa bantuin teman-teman untuk bikin. Kalau 2 bisa nggak ya dijadikan anting-anting? Waduh, mulai lebay. Nah terus jangan lupa kalau teman-teman bikin bros, sertakan juga tutorial atau foto lah ya saat kita lagi memakai. Misalnya ya pas kayak gini, pakailah di samping sini kan. Terus walaupun sehari-hari kita seringnya tuh kalau pakai kerudung hitam, brosnya hitam, kerudung putih, brosnya putih. Nah kalau mau jualan please pilihlah yang warnanya kontras. Jadi kayak misalnya kerudung hitam, brosnya pink gitu. Jadi saya diajarin sih sama waktu saya bikin pemotretan, dan ada ini loh yang penata gaya dan busananya itu ternyata nggak boleh tuh bros yang senada dipasangkan dengan kerudung yang warnanya sama, karena nanti brosnya nggak keluar lah istilahnya. Nah jadi
Kalau teman-teman mau jualan, nggak harus pakai kata-kata brosnya dijual loh guys gitu, nggak usah. Misalnya aja kita lagi foto ya, selfie pakai kamera depan gitu, tapi lagi menulis, tapi pastikan brosnya kelihatan guys. Pura-pura nulis gini, sedang menulis catatan pengeluaran hari ini gitu ya, kata-katanya gitu. Alhamdulillah ya masih cukup. Jadi ya captionnya tuh yang umum-umum aja gitu, tapi brosnya di depan-depan kan ya. Supaya kelihatan. Terus nanti kan, wah apa kabar mbak gitu, sudah lama ya nggak ketemu. Jadi nggak harus selfie-nya tuh yang gitu, itu juga bagus sih, tapi kan banyak ya kita nggak pede ya kalau gini. Atau gitu kan suka nggak terlalu pede. Nah jadi ya nunduk-nunduk aja lah gitu, gini, tapi brosnya tetap kelihatan. Nah terus atau kasih gaya misalnya buat yang masih punya baby kayak saya gitu kan ya, kita pasang di sini. Kenapa? Karena biasanya kalau lagi gendong si kecil tuh suka banget nguik gitu. Nah jadi kita gini aja. Nah terus bayinya di sini kan, brosnya di sini. Menggendong bayi, selamat pagi gitu. Tapi bros tetap ya yang paling depan. Nah itu juga bisa foto yang tidak terlalu jualan, tapi intinya tetap sih jualan. Nah jadi kalau kita tunjukkan cara pemakaiannya, orang yang awalnya bilang ih lucu ya brosnya, tapi aku nggak pernah pakai aksesoris, itu nanti bisa lebih terbuka dan maksudnya kayak lebih ternyata lucu juga ya brosnya ditaruh situ. Oh ternyata brosnya tuh bisa ya dipakai dengan kerudung model gini gitu. Jadi yang misalnya yang syar'i bisa pakai gini. Atau kalau kita targetnya atau teman-temannya lebih banyak yang kantoran, cobalah pakai blazer kita gitu, terus dikasih bros ya, terus pegang laptop gitu kan, laptop si unyil. Ya, terus berusaha lah ya dengan berbagai cara agar perdagangan tetap maju walaupun dari rumah saja. Oke teman-teman yang ada di rumah, selamat nyobain ya bros ini. Semoga sharingnya bisa membantu kita tetap semangat. Minimum kalau memang sekarang perekonomian lagi lagi lebih lambat, orderan lagi lebih sepi, kita jadikan waktu ini buat momen untuk mengimprove diri. Maksudnya siapa tahu ternyata selama ini kayak pencatatan kita kurang rapi gitu. Wah selama ini gak sempet nyatet dagangan, gak sempet nge-review bahan-bahan apa aja sih yang diperlukan. Nanti saya akan bantu sharing juga di blog koleksi Kiki di Instagram tentang gimana sih caranya bikin katalog jualan ya. Karena sering kita tuh posting produk yang kita bikin aja gitu, karena baru jadi kita posting gitu. Nah begitu orang mau order di tempat kita, bingung dong nyarinya, bros yang dijual apa aja sih gitu. Nah kalau di momen yang mungkin beberapa orang lagi ngalamin sepi order, nah ini bisa nih dijadikan momen untuk rapih-rapih Instagram kita, bikin katalog dagangan atau tampilan yang lebih bagus, supaya nanti ketika perekonomian sudah semakin kuat dan perdagangan kembali seperti sedia kala, orang akan lebih mudah belanja di sosial media kita atau toko online kita. Yang penting semangat ya teman-teman, saling nyemangatin. Kalau ada teman-teman yang bikin aksesoris, tag aja koleksi Kiki, apakah pakai bahan dari kita ataukah pakai tutorial di YouTube kita. Insya Allah akan saya bantu repost ya, supaya lebih banyak lagi teman-teman yang lihat dan tahu dan bisa ikut membantu mempromosikan perdagangan teman-teman. Cuman kadang-kadang yang buka Instagram saya juga belum tentu saya. Karena saya mengaktifkan Dimas juga sebagai admin gitu. Nah itu biasanya Dimas suka di love-in aja, dia gak berani repost. Pokoknya yang berani repost dan komen-komen cuman saya. Kira-kira gitu teman-teman. Aduh panjang kali ya hari ini.
Pokoknya saya cuma pengen ngasih semangat deh. Tetap semangat teman-teman, apapun situasinya. Insya Allah kita semua bisa tetap sehat dan bisa melewati masa-masa ini dengan baik ya. Dadah, sampai jumpa lagi ya minggu depan.